Duduk semeja bukan berarti sepakat. Ini sinyal diplomasi atau manuver pendinginan konflik? Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Prabowo duduk samping Tri Sutrisno di tengah desakan pencopotan Gibran. Presiden Prabowo menghadiri acara halal bihalal bersama Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa 6 Mei. Hari ini tadi sore, pada asar. Berdasarkan pantauan Ermo, Prabowo mengenakan baju safari krem dengan peci hitam tiba di lokasi acara sekitar pukul 16.30. Ia menyalami tokoh-tokoh purnawirawan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Prabowo juga tampak duduk semeja dengan Wakil Presiden RI ke-6 sekaligus Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Turut hadir dalam acara tersebut penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, mantan Kepala BIN Hendro Priyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada Kepala BIN Herindra, penasihat khusus Presiden. Wah, banyak ini semua ya, ada Pak Dudung, ada Pak Agus. Nah, tapi yang menarik adalah posisi duduk Prabowo di samping Tri Sutrisno. Ini cukup menarik perhatian ya kita. Pasalnya mantan Presiden RI ini merupakan bagian dari Purnawirawan TNI yang mendesak pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wapres. Forum ini di dalamnya ada Pak Tri Sutrisno, Pak Fahru Rozi, tapi tadi nggak kelihatan, mungkin ada ya, tapi agak di belakang. Secara tegas mengusulkan pergantian Wapres yang kini dijabat Gibran. Menurut Tri, pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat, bukan hanya purnawirawan. Kalau baik kita akan diam. Enggak, kita akan diam, enggak akan ngomong, ujarnya dalam sebuah pernyataan. Sementara itu muncul kelompok baru bernama Persatuan Purnawirawan TNI Polri yang di dalamnya ada Agung Gumelar hingga Wiranto. Berbeda dengan Tri Sutrisno, persatuan ini mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Seru ya, coba kita saksikan videonya. Kita lihat Pak Prabowo itu tepat di sebelah kirinya Pak Tri Sutrisno. Di sebelah kanannya Pak Tri ada Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian di samping kirinya Pak Prabowo ada Pak Syafri Samsudin. Di sebelah kanannya ada ketua panitia ya, pelaksana tugas. Oke, kita coba pahami ini dalam sebuah konteks bahwa Pak Prabowo sedang berada dalam posisi yang bisa menerima masukan dari para purnawirawan. Bahkan di kabar ini kita lihat Prabowo buka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI yang minta Gibran diganti. Penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Kata Dudung, Prabowo menganggap aspirasi yang datang bukan sebagai masalah. Bahkan beliau akan memberi peluang untuk bertemu mereka-mereka. Ya, nggak ada masalah, kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin, Senin tanggal 5 Mei. Jadi mungkin saja setelah ini ada pertemuan khusus dengan Pak Tri Sutrisno, Pak Fahru Rozi, dan kawan-kawannya. Karena di kabar yang lain kita melihat statement dari Gubernur Lemhanas bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik. Ini dahsyat nih. Presiden Prabowo terbuka terhadap masukan dan kritik, salah satunya yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI Polri. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan di ruang Dwi Warna Lemhanas. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri halal bihalal, tadi sudah kejadian videonya ya, pada Selasa 6 Mei. Beliau sangat terbuka dengan siapapun termasuk dengan purnawirawan yang meminta pencopotan Gibran. Nah, di kabar lain
kita juga melihat bahwa apresiasi rakyat terhadap Pak Prabowo itu bagus, positif, ya, persepsi publik positif terhadap Presiden Prabowo. Ini juga disampaikan oleh Rocky Gerung, ya. Itu cara pandang rakyat, cara pandang netizen, kata pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, Presiden Prabowo punya persepsi khusus terhadap presiden sebelumnya, termasuk Jokowi, SBY, dan Megawati. Tetapi publik juga punya persepsi khusus terhadap relasi persepsi Prabowo dengan mantan presiden. Rocky pun menyoroti pernyataan Prabowo yang membantah dirinya kerap dianggap boneka Jokowi. Dia menekankan bahwa penilaian publik adalah bagian dari dinamika. Jadi sekali lagi kita melihat itu sebagai dua fakta yang ada di dalam setiap relasi. Ada yang memuji, ada yang mengkritik. Jadi sekali lagi itu hal yang sangat standar. Nah, ini pernyataan Pak Prabowo-nya, ya. Maka coba kita analisa, ya, bagaimana situasi ini menjadi menarik ketika kita melihat situasi halal bihalal yang dihadiri oleh Pak Prabowo tadi. Memang duduk semeja bukan berarti sepakat, tapi apakah Pak Prabowo memang sedang menjaga sopan santun militer atau diam-diam sedang siap-siap melepas Gibran kalau desakannya makin keras? Kan bisa jadi begitu. Nah, gimana menurut sahabat semua? Ini sinyal diplomasi atau manuver pendinginan konflik? Drop opini sahabat semua, setuju atau tidak, semua sah di medan demokrasi. Memang banyak tafsir ketika kita melihat politik bahasa tubuh Pak Prabowo di Balai Kartini tadi. Karena kehadiran Pak Prabowo di acara halal bihalal hari ini secara visual tampak sejuk, saling salam, senyum, duduk semeja dengan tokoh-tokoh penting. Tapi di balik safari krem dan peci hitam yang ia kenakan, peristiwa ini menyimpan sinyal politik yang tak bisa diremehkan. Apalagi Prabowo duduk bersebelahan langsung dengan Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, sosok yang belakangan kita kenal sebagai ikon moral dari Forum Purnawirawan TNI. Kelompok yang terang-terangan menolak keabsahan Gibran sebagai Wapres. Ini simbol. Bukan kebetulan duduk di samping Pak Tri di saat namanya sedang menjadi ujung tombak desakan pencopotan Gibran. Jadi jelas ini bukan insiden acak. Dunia politik membaca posisi duduk seperti dunia diplomasi membaca urutan bendera. Semuanya dikoreografikan. Apakah ini cara halus Prabowo mengatakan bahwa saya mendengar Anda Jenderal, tapi saya akan pegang kendali, gitu? Atau sebaliknya, saya bersedia mendengar, mungkin ada benarnya. Prabowo, politikus dengan naluri militer dan pengalaman panjang dalam seni tarik ulur kekuasaan, mungkin sedang memainkan jurus penyeimbang, menenangkan badai dari dalam tanpa terlihat tunduk dari luar. Memang ada dua blok Purnawirawan, satu kursi Wapres yang mempersoalkan kursi Wapres, dan kedua kutub itu juga ada Pak Trisutrisno, Pak Fahru Rozi yang mendesak Gibran dicopot. Ada lagi Persatuan Purnawirawan TNI Polri, Pak Agung Gumelar Wiranto yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi dengan kata lain, kursi Gibran tak hanya goyang di ruang publik, tapi juga di ruang veteran berseragam bintang 4. Dan ini memang harus kita waspadai sejak sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa suara purnawirawan seringkali menjadi pemantik legitimasi sosial politik dari rakyat dan aparat. Apakah Pak Prabowo berada di dalam dua tekanan? Loyalitas terhadap Gibran, pasangan resmi dan produk MK kemarin, dan tekanan moral dari senior-seniornya di tubuh TNI yang merasa jalannya demokrasi telah dibajak oleh politik dinasti. Dan beliau duduk di antara keduanya. Maka hari ini secara harfiah kita bisa melihat sikapnya yang tetap senyum, tenang, tidak menanggapi langsung desakan pencopotan. Tapi ketegangan ini kan memang juga nyata. Apakah ini taktik Pak Prabowo menunda badai? Atau isyarat bahwa Gibran hanya akan bertahan selama tidak menjadi beban? Gibran, wakil yang dipertanyakan, bukan diterima. Masalah Gibran bukan semata-mata hanya soal usia. Masalah utamanya adalah legitimasi sosial dan etis. Bahkan di kalangan militer yang dikenal sebagai pendukung kuat stabilitas, ketidaknyamanan terhadap Gibran kini jadi bola panas. Pak Tri sudah mengatakan dengan tegas, kalau baik kita diam. Tapi kalau sudah bicara artinya ada yang salah.
Ya, ini bukan sekedar opini, ini sinyal peringatan dari jenderal yang dulu ikut menyusun tatanan republik ini. Maka kesimpulannya, acara halal bihalal ini bukan sekedar ajang silaturahmi, ini mimbar diplomatik dalam negeri. Posisi duduk Pak Prabowo di samping Pak Tri adalah panggung diam-diam untuk negosiasi politik dalam senyapkah? Dalam politik orang mungkin tidak bicara langsung, tapi posisi duduk, ekspresi wajah, dan siapa yang berdiri di sisi mana, semuanya bisa menjadi dokumen politik yang lebih keras dari pernyataan pers. Dan hari ini di Balai Kartini, Prabowo bicara tanpa suara, tapi semua orang mendengar kedekatan antara Prabowo dan Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno.